Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wasi'al maghfirah, kathiril 'ata', wassalatu wassalamu ala sayyidid dunya wal akhirah, سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وكل من لنهج النبي صلى الله عليه وسلم اتبع. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. Yang kita muliakan, guru-guru kita, ulama-ulama kita, semoga Allah menjagakan mereka semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkah mereka. Allah kucurkan keberkahan demi keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Orang-orang tua kita, pengurus masjid, Bapak Ibu hadirin hadirat kajian subuh di Masjid Al-Ansar khususnya, ataupun yang mengikuti dari media sosial dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menunjuki kita semua, mengampuni dosa-dosa kita semua, menutupi aib-aib kita. Allah lapangkan kehidupan kita, Allah berkahi dunia dan akhirat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, subuh hari yang mulia ini kita diizinkan Allah kembali bertemu, berkumpul bersama guna mengaji ilmu agama, khususnya mengaji tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, agar kita ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala yang merupakan tujuan dari penciptaan kita di muka bumi ini. Jadi mengenal Allah adalah tujuan kita diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan liya'budun, ay liya'rifun, supaya mereka mengenal aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Surah Az-Zariyat ayat 56. Dalam hadis yang disebut dengan hadisul kanzil makhfi, hadis qudsi, Allah berfirman, kuntu kanzan makhfiyan, aku adalah khazanah yang tersembunyi. Fa ahbabtu an u'rafa, aku kasih untuk dikenal. Fa khalaqtul khalqah, maka aku ciptakan makhluk. Fabi arafuni, denganku pula makhlukku dapat mengenalku. Nah, jadi ma'rifatullah itulah tujuan utama kita diciptakan Allah di muka bumi. Nah, turunannya tentu beribadah kepada Allah, menjadikan Allah sebagai tujuan kita, mentaati seluruh perintah Allah dan Rasulnya, dan untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi di negeri akhirat. Kita masih mengaji nama Allah yang ke-93, yaitu An-Nur, sang cahaya. Kita habiskan sedikit di ujungnya ya. Yang memberikan cahaya. Sedikit lagi di bagian ujung. Halaman 532.
Orang yang beriman dengan nama Allah Ta'ala An-Nur, Sang Cahaya, yang memancarkan cahaya, yang memberikan cahaya, sikapnya ialah bahwa ia melihat Allah itu tampak pada tiap-tiap sesuatu, dan dia pula yang menampakkan yang lainnya. Jadi apapun yang kita pandang, kita lihat, maka kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman dengan nama Allah An-Nur. Dan apapun yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengetahui dialah yang menampakkannya. Jadi dunia ini gelap, Allah yang meneranginya. Karena dia adalah An-Nur, dia adalah cahaya. Jika melihat sesuatu dari alam, orang yang beriman dengan nama Allah An-Nur, hatinya selalu ingat bahwa sesuatu itu ditampakkan oleh Allah, dan ia melihat Allah tampak pada segala sesuatu, pada segala tiap-tiap sesuatu. Sesuai dengan firman Allah, "Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim." Dialah yang awal tidak ada awalnya, dialah yang akhir tidak ada akhirnya, dialah yang maha nampak, al-zahir, dan dia pula yang maha batin. Jadi apapun yang kita lihat, maka kita melihat Allah nampak pada segala sesuatu. Dulu sering kita sebut dengan musyahadah. Apapun yang kita pandang, kita melihat Allah. Syuhud al-wahdah fil kathrah, menyaksikan yang esa melalui manifestasi, melihat, memandang apa yang banyak ini. Maksudnya Allah nampak pada tiap-tiap sesuatu jangan diartikan bahwa Allah bertempat pada sesuatu itu. Tetapi kita ingat bahwa sesuatu itu ditampakkan oleh Allah. Kita yang melihat sesuatu itu tampak, tetapi Allah tidak di situ. Tidak kita ketahui bertempat di mana. Jadi jangan dikaitkan dengan tempat. Tetapi kalau kita memandang sesuatu, maka kita memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menampakkannya, Allah yang menciptakannya, Allah yang mengadakannya. Jadi Allah tidak dikaitkan dengan tempat karena berbeda dengan makhluk. Seperti kita melihat bulan di bawah pohon, tetapi kita yang melihat berada di bawah pohon. Bukan bulan yang berada di bawah pohon, tetapi kita yang melihatnya itu yang berada di bawah pohon. Sedangkan bulan tetap tinggi di atas. Bahkan ada kalanya kita melihat bulan di bawah. Kita pandang sungai, pandang sumur, bertepatan dengan pantulan bulan, bayangan bulan, maka seakan-akan kita melihat bulan itu ada di bawah, padahal bulan itu di atas. Jadi Allah tidak dapat dikaitkan dengan tempat, tetapi mata hati kita yang melihatnya. Rasulullah bertemu Allah di Mustawa. Dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, Nabi sampai kepada posisi yang tertinggi, ke Mustawa, di Rafraf, di Sidratil Muntaha, tempat yang tidak dapat dijangkau oleh siapapun, dan itu pun hanya Allah yang mengetahui. Itu menunjukkan ketinggian, sehingga malaikat Jibril pun tak sanggup untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke sana. Tapi Rasulullah bertemu dengan Allah di Mustawa. Rasul berada di Mustawa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
fakana qaba qausaini aw adna. Surah An-Najm. Thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Lebih dekat daripada jarak 2 busur panah, aw adna, ataupun lebih dekat lagi. Atau Rasulullah SAW melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Rasul yang melihat Allah berada di mustawa, jangan dianggap atau diartikadkan bahwa Allah berada. Jadi tadi maksudnya bukanlah Allah yang bertempat di mustawa, tetapi Rasul melihat Allah saat di mustawa. Jadi Allah tidak ada tempat duduknya, tidak ada tempat khususnya, tidak ada seperti kita di makhluk yang punya ruangan, ada atas, bawah, kiri, kanan, ada tempat berbeda. Karena kalau Allah sama, mustahil, hukum akal menolaknya. Tak mungkin Allah sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi Rasulullah melihat Allah ketika berada di mustawa, bukan berarti Allah berada di mustawa. Dalam surat Al-An'am, wa huwallahu fis samawati wa fil ardh, dialah Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi. Itu kalau kita pakai filsafat materialisme, maka kita akan menyangka Allah itu kadang dia naik ke langit, kadang dia turun ke bumi. Hasya, subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah daripada yang demikian itu. Huwal an ala ma alaihi kan, Allah sekarang ini sebagaimana sebelum dunia ini diciptakannya, tak dapat kita mengetahuinya. Dia tidak bertempat, dia bukan makhluk, dia berbeda karena dialah yang menciptakan kita. Jadi jangan diartikadkan ada di gunung. Waktu Nabi Musa alaihissalam dipanggil ke Bukit Tursina, tersungkur, ikhla'ana alaik, buka sandalmu, kata Allah. Ana rabbukumul a'la. Pada ayat yang lain, aku Tuhanmu yang maha tinggi. Bukan berarti Allah berada di sana, tetapi Nabi Musa alaihissalam melihat Allah di sana. Waktu-waktu berada di Bukit Tursina. Bukan berarti Allah ada di sana, tapi Nabi Musanya yang ada di Bukit Tursina. Bukan di gunung, bukan di bulan, bukan di laut, bukan di langit, dan sebagainya. Jadi kalau ada di hadis bunyinya di langit, itu maknanya kalau dikaitkan dengan makhluk itu malaikat-malaikat Allah. Tetapi kalau dikaitkan untuk menunjukkan Allah, itu adalah ketinggian al-ulu, maha tingginya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita beranggapan Allah itu ada di sini, ada di sini. Ini banyak orang menuduhkan paham kita ini Allah ada di mana-mana. Bukan begitu maksudnya. Allah itu disembah di mana-mana pun kita menyembahnya. Bukan bermakna dia berpindah-pindah tempat, tidak. Hasya wa kallah, na'udzubillah. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Jadi disimpulkan oleh ulama tauhid kita untuk memudahkan kita mengenal Allah secara mendasar. Allah mawjudun bila makan. Allah ada tanpa memerlukan tempat. Beda dengan kita. Jadi tidak ada tempatnya Allah.
yaitu menyimpang daripada etikat yang benar. Imam Ali karramallahu wajhah berkata, makna karramallahu wajhah itu Allah jagakan wajahnya daripada menyembah selain Allah. Disucikan Allah wajahnya, tidak pernah dia menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata beliau? Allah itu bukan dari sesuatu dan tiada berada pada sesuatu, tidak di atas sesuatu, tidak di bawah sesuatu. Nah, cuman kita cukup sampai situlah. Jangan pula kita pakai metode fisika, metode akal kita. Allah tak ada di pada sesuatu. Berarti di mana Allah? Habis kita cukup di situ. Karena tak akan terjangkau akal kita. Sama dengan cerita Zainuddin MZ dulu. Ada semut dari Jambi tiba-tiba berada di Jakarta. Dia pun tidak tahu juga. Dia tertidur masuk dalam pesawat. Rupanya sampai ke Jakarta. Ya. Ikut di bag orang. Turun. Mana nih? Semut yang lain mustahil dia berada di Jakarta. Awak berada di Jambi, macam mana bisa sampai? Tidak sanggup akal semut memikirkannya. Nah, begitulah kita, tak mungkin kita sanggup menjangkau kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siapapun yang berupaya semakin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyadari betapa mereka adalah sangat tidak mengetahui. Kullukum fi dzatillahi ahmaq. Setiap kalian tentang zat Allah itu tidak ada yang tahu. Kalau Allah berasal dari sesuatu berarti Allah itu makhluk yang baru karena terbit dari sesuatu. Mustahil bagi hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sifat 20 itu wajib bagi kita, karena dengan sifat 20 itulah menjadi filternya. Kalau tidak memiliki sifat yang 20 yang wajib itu berarti bukan Tuhan. Wujud ada. Masa Tuhan tidak ada? Mustahil. Qidam sedia. Tidak ada pangkalnya, tidak ada akhirnya. Kalau ada pangkalnya berarti ada mulainya, mustahil secara akal pun. Makanya orang yang bilang masa sifat Allah 20 cuman, itu berarti tidak ada paham. Ya? Karena ini sifat 20 ini disitulah memfilter, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baqa, kekal. Karena kalau tidak kekal, makhluk namanya. Ada masa muda, ada masa tua, ada masa baru, ada masa buruk. Ada bagus, ada jelek. Ada mati. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah sifatnya makhluk. Nah, itu berarti Allah itu bukan berasal dari segala sesuatu. Kalau berasal dari segala sesuatu berarti makhluk. Mustahil bagi Allah. Kalau Allah berada di atas sesuatu berarti Allah itu ditanggung oleh sesuatu. Ada kursinya, Allah duduk di atasnya. Ada yang megang Allah berarti. Ada yang nahan Allah. Termasuk ungkapan Allah duduk di atas arasy, berarti seolah-olah arasy itu yang menanggung Allah, arasy yang ngangkat Allah. Hasya wa kallah, mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dialah yang membuat segala sesuatu itu menjadi mampu. Dialah yang membuat arasy menjadi singgasana lambang kebesarannya. Tapi jangan ditafsirkan ada singgasananya, ada kursi duduknya, dia duduk di atas kursi seperti seorang raja. Itu paham yang sesat.
Istilah dalam ilmu tauhid, paham tajsim, membuat Allah sama dengan makhluk, punya tubuh, memerlukan tempat, harus duduk, harus berdiri, harus berjalan, harus terbang ke sana, harus terbang ke sini. Mustahil bagi Allah. Hasya wa kallah. Tapi cukup sampai situ saja. Jangan pula kita kalau tak ketemu nanti ya. Ini supaya kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, aras itu dimampukan Allah, bukan dia yang menahan atau mengangkat Allah. Kalau Allah berada dalam sesuatu berarti Allah terkurung oleh sesuatu. Tidak ada mungkin, mustahil bagi Allah. Kalau berada di bawah sesuatu berarti kalah dengan sesuatu, tinggi yang sesuatu itu daripada Allah, mustahil bagi Allah. Ada yang bertanya, kata Tuan Guru Syekh Muhammad Bakhid, alhamdulillah kita baru bertemu dan kita pun secara umum minta sampaikan salam kepada beliau, jamaah dari Jambi, dan juga minta didoakan. Kalau begitu di mana Allah? Mendengar pertanyaan itu, Sayyidina Ali marah dan beliau diam sesaat. Kemudian beliau berkata, pertanyaan di mana Allah berarti menanyakan di mana tempatnya Allah. Sedangkan Allah tidak bertempat. Dia sudah ada sebelum adanya tempat ini. Jadi tidak boleh kita nanya di mana Allah. Itu pertanyaan bid'ah namanya. Kalau sudah nanya Allah, masuk syaitan nanti di mana Allah. Nanya di mana Allah, masuk syaitannya. Allah itu di mana ya? Mulana. Siapa ya Allah itu, macam mana bentuknya? Siapa yang melahirkannya? Na'udzubillah. Datang syaitan merusak akidah. Jadi jauhkan kalau ada datang syak. Makanya Nabi mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika minasyirki wasyakki. Aku berlindung denganmu daripada kesyirikan dan daripada syak. Tidak boleh ragu kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum adanya langit, Allah sudah ada. Sebelum adanya gunung, Allah sudah ada. Sebelum adanya arash dan kursi ataupun tempat, Allah sudah ada. Kemudian Allah menempatkan tempat dan masa. Allah yang menciptakannya. Ditempatkannya alam semesta. Dijadikannya masa di dalamnya. Sedangkan dia sekarang sama seperti keadaannya yang dulu. Huwal an ala ma alaihi kan. Jadi tidak bisa diutak-atik. Kullukum fi dzatillahi ahmaq. Namun kita wajib mengenalnya. Kalau kita tidak mengenal Allah, maka siapa yang kita sembah? Tidak ada tahu kita siapa Tuhan kita. Maka kita wajib ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Tuhan satu-satunya. Tidak ada Tuhan kecuali Dia. Tidak ada yang disembah kecuali Dia. Tidak ada yang dituju kecuali Dia. Tidak ada yang menciptakan, menggerakkan, menghidupkan dan mematikan dan segala-galanya kecuali hanyalah Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksud melihat Allah pada tiap-tiap sesuatu bukannya Allah bertempat pada sesuatu, melainkan sebab melihat sesuatu itu kita ingat kepada Allah. Itu yang paling sederhana. Jika memandang sesuatu langsung ingat Allah, itu maksudnya yang paling sederhana. Makanya dalam zikir Tariqat Naqsyabandiyah ada zikir haq, 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 haq. Artinya yang maha benar, yang maha nyata, yang maha nampak hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebenarnya yang ada hanyalah Dia. Yang lain tidak ada. Hanya karena diadakan oleh Allah, maka sesungguhnya tidak ada yang ada, melainkan hanya yang maha ada. Siapakah Dia?
Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada cara atau langkah yang harus kita kerjakan agar kita dapat selalu ingat kepada Allah ketika kita melihat sesuatu. Ini ada tips bagaimana kita selalu ingat dengan Allah ketika kita melihat segala sesuatu. Kita ini banyak melihat sesuatu tapi lupa dengan Allah. Apalagi kalau nengok duit banyak. Langsung nafsu kita main. Aduh, mantap duit nih. Langsung terbayang nak jadi apa nih, nak belikan apa. Tidak ada diingat dulu Allah yang bagi, Allah yang beri rezeki. Ini tips agar kita ingat dengan Allah. Sebab kita ini tidak ada pilihan lain kecuali kalau kita bangun kita mandang berarti melihat. Maka kalau kita melihat tetapi tidak melihat Allah, buta mata hati kita. Sementara kita memandang terus setiap saat. Lupa dengan Allah. Padahal setiap saat kita memandang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tipsnya ada 4 kata ulama sufi, langkah-langkahnya. Yang pertama, langkah agar kita selalu ingat dengan Allah, termasuk saat melihat sesuatu apapun. Yang pertama, bersihkan hati daripada sifat-sifat yang tercela. Ini yang membuat kita bisa tidak melihat Allah karena hati kita kotor. Yang kedua, hiasi hati dengan sifat-sifat terpuji. Isi dengan sifat-sifat terpuji. Buang sifat takabur, tamak, dengki. Ganti dengan sifat penyabar, pemaaf, dermawan, dan sebagainya. Yang ketiga, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau banyak berzikir kepada Allah, semakin banyak kita berzikir, semakin ingat kita kepada Allah, maka kemanapun kita menghadapkan wajah kita, kita memandang apapun, ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini 4 tips. Dengan 4 tips ini, 4 perkara ini, kita mengharapkan diberikan Allah ma'rifah. Dengan itu kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya saat kita menyaksikan atau memandang segala sesuatu, merasakan segala sesuatu. Kita ini tidak lepas daripada memandang, mendengar, mencium, merasa. Kalau kita dapat dalam 4 ini, memandang, mendengar, mencium, dan merasa, yang kita pandang, yang kita dengar, yang kita cium, yang kita rasa itu mengingatkan kepada Allah. Itulah yang kita inginkan. Dan itu adalah ma'rifah kepada Allah. Semoga Allah memberikannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya awwalal awwalin ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. نصر من الله وفتح قريب والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.